Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ewako. Yang saya banggakan, saya hormati calon Presiden Bapak Prabowo Subianto. Yang saya banggakan, sahabat sejati kita semuanya, Bang Sandiaga Uno, calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Rizal Ramli, yang saya hormati pendiri HIPMI dan Ketua Umum HIPMI yang pertama, Bang Abdul Latif. Yang saya hormati juga senior HIPMI, Bang Maher. Yang saya hormati ada senior HIPMI juga, Bang Wisnu Wardana. Ada ketua-ketua Kadin dari seluruh Indonesia. Ada Kang Agung, ada Bang Riko, ada beberapa asosiasi-asosiasi. Mohon izin Pak Capres untuk bisa menyapa dari HIPMI pusat dan HIPMI daerah. Jadi HIPMI ini kepalanya saja di sana, tapi badan ada di sana. Yang penting hatinya dan nyoblosnya. Yang saya hormati para ketua-ketua Kadin daerah yang hadir, baik Kadin Indonesia dan Kadin daerah. Ini juga sama, kepalanya di sana, badan dan hatinya. Dan otomatis tangannya pasti ke nomor 2. Yang saya hormati perwakilan Japnas pusat dan daerah. Kalau di sana ada Repnas, di sini ada Japnas. Dan Japnas ini lebih hebat dari Repnas. Yang saya hormati Ketua Umum HIPMI, samping kiri saya ini, Ibu Suryani Motik, Ketua HIPMI. Nah, ini salah satu penggagas daripada Aliansi Pengusaha Nasional. Ini pengusaha pribumi. Yang saya hormati Jaringan Saudagar Muhammadiyah, Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi, Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Yang saya hormati Dewan Peternakan Rakyat, perwakilan Dewan Koperasi Indonesia, perwakilan Organisasi Pengusaha Pelayaran, Patuhi. Di sini ada Himpu, Ampuri, Kesturi, dan Apurindo. Ini ketuanya Bang Fuad Hasan Masnur. Yang saya hormati juga ada teman-teman dari Gapensi, Gapeknas, pengusaha jasa konstruksi. Ini walaupun banyak dapat proyek dari pemerintah, tetapi tetap hatinya di sini. Tidak ada yang takut proyekin potong atau disunat, karena kita sunat nanti. Yang saya hormati gabungan pengusaha suku Sakai, Gapensus, Perhimpunan Pengusaha Pribumi,
OKOC, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Asosiasi dan Pengusaha Pedagang Perbatasan Indonesia, Bang Fuad Bawasir yang saya hormati, mohon maaf sehingga kita pendiri Asosiasi Akal Sehat, yang hadir di ruangan ini semua adalah yang berakal sehat. Setuju? Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, Pak Prabowo Subianto, calon presiden kita yang kita banggakan. Presiden, salah. Kita para pengusaha, pelaku-pelaku usaha selalu biasanya kalau ada kontes politik begini katanya tiarap. Tapi saya tidak melihat ada yang tiarap hari ini. Semuanya berdiri, ayo berdiri semua. Ternyata para pelaku-pelaku usaha semua berdiri. Berdiri untuk Indonesia menang, adil yang makmur. Setuju? Terima kasih. Silakan duduk tapi jangan tiarap. Para pengusaha menaruh harapan besar kepada Bapak Prabowo dan Bang Sandi untuk bisa membawa Indonesia yang lebih baik, yang lebih adil dan lebih makmur. Kita selama 5 tahun atau 4,5 tahun terakhir ini merasakan begitu sulitnya dunia usaha, begitu sulitnya lapangan kerja. Setuju? Tidak ada satupun teman-teman yang saya tanyakan usahanya baik. Tidak ada satupun teman-teman yang saya tanyakan usahanya tumbuh. Tidak ada satupun teman-teman yang saya tanyakan mereka bisa menjual. Pasar-pasar di Tanah Abang menurun penjualannya. Pasar-pasar di mana-mana kita lihat menurun penjualannya. Mal-mal pada sepi. Toko-toko pada tutup. Itu yang kita rasakan selama 4 tahun. Kita tidak merasakan kehadiran atau navigator dari bangsa ini yang bisa membawa direksi atau direction atau menavigasi kita. Kita harus bagaimana? Tidak ada navigasi daripada bangsa ini. Oleh karena itu kita butuh navigator baru. Kita butuh pemimpin yang tentunya mampu menavigasi bangsa ini 5 tahun ke depan. Oleh karena itu kami menaruh harapan besar kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bang Sandi Aga Uno untuk bisa memimpin bangsa ini dan menavigasi bangsa ini agar kita semua memiliki keadilan, kemakmuran, dan tentunya usaha-usaha kita kembali pulih dan bisa tumbuh dan bisa berkembang. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, saya dengan Bang Sandi merupakan sahabat sejati yang tidak bisa dilepaskan. Saya merupakan ketua HIPMI pengganti beliau. Beliau ketua HIPMI-nya, saya penggantinya. Dan saya tidak bisa melupakan jasa-jasa para sahabat-sahabat dan kejayaan HIPMI. Filosofi di HIPMI adalah persahabatan, perkawanan, dan pertemanan. Itu adalah
filosofi utama di dalam kita berorganisasi. Oleh karena itu, saya merasa bersyukur bisa bersama dengan sahabat saya berjuang untuk membangun bangsa ini, berjuang untuk bisa memenangkan agar supaya kita bisa memberikan navigasi yang baik bagi bangsa ini ke depan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat kita semua, sahabat-sahabat Prabowo Sandi, untuk bisa berjuang bersama-sama di seluruh Indonesia untuk bisa meyakinkan bangsa ini, meyakinkan rakyat agar supaya memilih pada tanggal 17 April nanti, memilih nomor 2. Persahabatan itu adalah nomor 1. Presiden nomor 1. Sekali lagi saya ulang, persahabatan itu nomor 1. Presiden nomor 2. Saya kira itulah harapan daripada para pelaku usaha, Pak Prabowo dan Bang Sandi. Insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan bisa terkabul dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan begitu banyaknya para pengusaha. Kami tadinya ingin bikin 20.000, cuma tempatnya hanya mampu menampung 1.500. Tetapi yang 20.000, 30.000, bahkan jutaan para pelaku usaha yang menonton dan mendengarkan kita hari ini di gedung ini, pasti hatinya ada sama kita semuanya. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bisa memenangkan perjuangan kita di 17 April yang akan datang. Dan kita sekali lagi memenangkan persahabatan adalah nomor 1. Presiden nomor 2. Presiden nomor 2. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum ini ingin mempersilakan Mbak Yani untuk membacakan deklarasi dari para pelaku usaha yang nanti akan diserahkan kepada Bapak calon Presiden untuk kami titipkan apabila Bapak terpilih nantinya. Insya bisa dijalankan dan bisa menerima harapan dari para pelaku usaha. Saya silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Presiden in waiting. Karena sebentar lagi Pak, saya nggak mau bilang capres. Ini is a matter of days. Kemudian Pak Wakil, hitungannya hitungan hari. Kemudian ada Bang Ramli, kemudian ada Pak Fuad, ada teman-teman Kadin yang sulit saya sebutkan satu persatu. Ini teman-teman di Kadin diehard semua yang ada di sini. Karena tahu pasti kita punya resiko ya, Riko, Osmian dan sebagainya. Kita senyum-senyum di sini, pulang keluar dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dalam sejarah, saya terus terang, saya pertama kali ikutan kampanye itu waktu saya tingkat 1. Itu pada saat bahwa kita merasa ditekan. Saya diajak sama Bang Ridwan Saidi. Saya ikut jadi jurkam. Pada saat saya waktu itu masih tingkat 1. Setelah itu tiarap. Jadi pengusaha kan tadi bilang tiarap. Tapi terakhir merasa ada yang menekan-nekan. Jadi maju lagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya tadi sudah dijelaskan Aliansi Pengusaha Nasional ada keresahan di kita. Yang jelas yang tadi sudah dijelaskan, yang pertama bahwa usaha yang ada bukan maju, malah mundur. Dan yang kedua, keadilan itu kita rasakan agak susah. Keadilan itu tajam kemana? Ke bawah, ke atas? Apalkan semua. Itu ada 2. Dan yang ketiga yang kita rasakan juga, yang pertama keadilan, yang kedua pengusaha juga kita hidup susah. Demokrasi yang kebablasan, yang akhirnya dunia usaha terutama pengusaha nasional dan UKM nggak kebagian. Sinergi BUMN itu konsepnya hampir sama dengan
bagaimana membesarkan BUMN di Cina. Betul nggak? Jadi kita disuruh minta tulangnya dari BUMN ke BUMD. Berdasarkan 3 hal tersebut, kami, teman-teman di Aliansi Pengusaha, membuat satu rekomendasi. Dan sebelum saya bacakan rekomendasi, belum pernah ada dalam sejarah bahwa Pilpres itu ibu-ibu, bapak-bapak di masjid, dan teman-teman kalau saya bangun kala tahajud, jangan lupa doain nomor 2. Subhanallah, luar biasa. Nggak pernah dalam sejarahnya semua orang tahajud disuruh berdoa. Jadi nanti walaupun di sini 1000, ada pasukan ababil. Bukannya tolongin, kita pasukan ababil itu yang luar biasa banyaknya. Sekarang izinkan saya untuk membaca rekomendasi yang ditulis dan dikonsep oleh teman-teman. Rekomendasi Aliansi Pengusaha Nasional untuk Prabowo Sandi. Kami, pengusaha Indonesia, tergabung di dalam Aliansi Pengusaha Nasional akan menggunakan segenap daya dan upaya dengan cara-cara terhormat, terpuji, serta jujur, menjadikan Prabowo Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi sesuai cita-cita pendiri bangsa yang telah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Maka kami pengusaha Indonesia bersama-sama Prabowo Sandi akan 1. Membangun sistem ekonomi Indonesia untuk tujuan kemaslahatan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bukan untuk kepentingan kemakmuran sekelompok orang saja. Untuk mencapai hal tersebut, maka negara harus mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai usaha, antara lain kemudahan akses finansial, izin berusaha, mendorong penggunaan produksi dalam negeri, serta masif agar mengurangi volume impor dan memperbaiki nilai tukar rupiah, serta usaha-usaha strategis lain agar pusat-pusat ekonomi bisa tumbuh tersebar ke seluruh lapisan masyarakat dan wilayah Indonesia. 2. Melakukan upaya-upaya taktis dan berkelanjutan agar cabang-cabang kegiatan ekonomi yang vital bagi kelangsungan kejayaan bangsa negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, misalkan bidang informasi, telekomunikasi, dan energi, harus sepenuhnya kembali, sekali lagi, harus sepenuhnya kembali dikuasai oleh negara. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang tidak dikendalikan oleh kekuatan asing manapun dalam bentuk apapun. Tidak boleh bangsa kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Setuju? 3. Melakukan penataan utama ekonomi Indonesia, di mana 3 pilar pelaku ekonomi sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 adalah badan usaha milik negara, swasta, dan koperasi, harus berperan dan berfungsi sesuai konstitusi. Banyak BUMN yang menjalankan ekonomi yang justru tidak pada sektor-sektor vital. Demikian sebaliknya, banyak swasta, bahkan perusahaan asing yang justru menguasai ekonomi vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. Setuju? Peran koperasi yang banyak menggerakkan sektor UKM, usaha kecil menengah, kita tahu semua. Ini Dekopin sepakat nggak nih? Bahwa baru pertama kali dalam pemerintahan ini yang terburuk. Kenapa? Karena kurang mendapat perhatian yang layak. Upaya reformasi ekonomi sesuai konstitusi harus menjadi upaya kita bersama. Mari bersama-sama mewujudkan harapan ini kepada pimpinan baru kita
Prabowo. Prabowo. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa memudahkan tindakan kita dan memudahkan untuk mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. Jakarta 21 Maret 2019, Aliansi Pengusaha Nasional. Sekali lagi ya, persahabatan nomor, Presiden nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketum, kita undang Pak Prabowo Subianto dan Bang Sandiaga Uno untuk ke depan akan diserahkan rekomendasi dari Aliansi Pemenang. Dengan ini resmi rekomendasi dari Aliansi Pengusaha Nasional diberikan kepada Capres Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kita beri sambutan yang meriah dan tepuk tangan. Ya, terima kasih. Sebagai bukti nih, saya juga pengen ngajak teman-teman semua di sini untuk selfie bersama-sama nih, Pak Prabowo dan Bang Sandi, sama Pak Erwin dan juga Bu Yani. Biar kekinian. Oke, siap? 1, 2, 3. Lagi, Pak. Oke. Selalu. Kepada Pak Prabowo, saya mohon untuk berkenan untuk tetap ada di atas panggung. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Apa kabarnya semuanya, sehat? Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Sebetulnya saya tidak ada di rundown, tapi Pak Prabowo tadi bilang, San, ini semua sahabat-sahabat kamu, you better say a few words. Jadi saya akan mengawali remarks yang singkat. Saya sangat terharu. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa dari tanggal 8 Agustus sampai sekitar 3-4 hari yang lalu, mudah-mudahan sahabat-sahabat saya ikut berjuang bersama saya untuk menghadirkan Indonesia menang, Indonesia adil makmur. Alhamdulillah doa tersebut mendapat jawabannya, dan malam ini saya berterima kasih kepada saudara-saudara saya, terutama Bung Erwin Aksa dan teman-teman yang lain. Semua tidak bisa saya sebut satu persatu, bahwa kita menyongsong 27 hari lagi, 26 hari lagi ke 17 April. Siap berjuang? Siap memenangkan? Are you ready? Are you ready? Persahabatan nomor? Kalau presidennya nomor? Persahabatan nomor? Presidennya nomor? Terima kasih, dan dengan ini saya ingin memperkenalkan Insya Allah Presiden Indonesia tahun 2019-2024 Bapak Haji Prabowo Subianto. Mari kita sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya. Saudara-saudara sekalian, tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, atas berkenannya lah kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat bertatap muka di gedung yang bagus ini, di hari yang baik ini, di malam yang baik ini, dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebagai insan yang beragama Islam, tentunya salawat dan salam kita hadapkan kepada junjungan umat Islam, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi agama dan pencerahan kepada kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, tokoh-tokoh yang saya hormati, yang hadir tentunya Saudara Erwin Aksa, Saudara Sandiaga Uno, Saudara Rizal Ramli, Saudara Rocky Gerung, Saudara Wisnu Wardana, Saudari Yani Modik, tokoh-tokoh HIPMI Kadin yang hadir, Saudara Agung Suryamal, Bayu Priawan, senior-senior HIPMI, pendiri HIPMI, Saudara Abdul Latif, senior-senior lain, Saudara Mahir Al-Ghazri, Saudara Fuad Bawazir, Saudara Fuad Hasan Maksur, seluruh pengurus pusat dan daerah HIPMI yang hadir, pengurus pusat Kadin dan daerah yang hadir, jaringan pengusaha nasional, dan terutama Asosiasi Pengusaha Nasional untuk Indonesia Menang yang saya hormati dan hormati. Tentunya saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghormatan yang demikian besar diberikan kepada saya dan Saudara Sandiaga Uno. Saya mendadak diundang, tapi karena ini yang undang adalah 1000 pengusaha muda dari seluruh Indonesia, saya anggap ini sangat strategis. Bersama Saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendapat kehormatan dan kepercayaan, kami ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia untuk 2019-2024. Saya waktu itu memutuskan maju juga sebagai kelanjutan dari keprihatinan kita bersama yang kita rasakan bersama, terutama bahwa ekonomi kita seolah-olah bergerak ke arah yang tidak jelas. Ya, angka-angka selalu dikumandangkan oleh rezim penguasa, selalu angka-angkanya bagus, kenyataannya di lapangan tidak bagus. Ya kan? Dan angka-angka yang keluar dari Bank Dunia, dari pemerintah sendiri, indikator-indikator membenarkan bahwa ekonomi kita tidak sehat. Ya, ini dirasakan dalam diskusi lama. Akhirnya kita putuskan bahwa tidak bisa keadaan dirubah kalau kita tidak berani untuk terjun ke kancah politik untuk merubah keadaan. Saya yang pertama paham bahwa saya bukan orang yang terhebat di Republik ini. Banyak yang lebih kapabel dari saya. Tetapi saya berada dalam posisi waktu itu yang tidak mau menyerah kepada kekuasaan yang mendorong ekonomi tidak berpihak kepada rakyat sendiri. Saudara-saudara sekalian,
Saya tidak pernah mau perpecahan. Saya tidak pernah mau konflik. Saya dibesarkan sebagai seorang kesatria. Lebih baik saya yang hancur daripada rakyat yang menderita. Presiden. Dari sejak umur 18 tahun, saya siap mati untuk Republik ini. Usia saya nanti Oktober 68 tahun. Sebetulnya saya ingin istirahat. Saya belum pernah istirahat dari umur 18 tahun. Saya tidak tahu libur. Saya hanya punya satu anak. Dia pun mengeluh. Saya tidak pernah memperhatikan dia. Saudara-saudara sekalian, saya ingin istirahat, tapi saya tidak rela lihat negara ini seperti sekarang. Karena itu, saya mengajak anak-anak muda. Saya ajak saudara Sandiaga, saya ajak saudara Erwin Aksa, saya ajak Agung, semua saya ajak. Hei, ini generasi kamu, ini masa depanmu, ini tanggung jawabmu. Kamu harus siap. Dan karena itulah saya memang punya kesempatan didukung oleh partai-partai koalisi, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, ya, Partai Demokrat, Partai Berkarya, tapi terutama dalam menyusun sampai kita dapat koalisi mantap, saya harus mencari seorang calon wakil. Saya dari awal ingin calon wakil saya harus anak muda. Loh, kalau saya 68, pengganti saya harus lebih muda dari saya. Ya. Dan dia harus fit, harus kuat, harus sehat, dia harus pintar, betul, dan dia harus lebih pintar dari saya. Anda tahu itu adalah ilmu seorang panglima.